Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmilia Kartika Kusmaningrum dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Dakwah Universitas Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan membacakan resume buku Filsafat Ilmu karya Profesor Amsal Bakhtiar, bab 6 yang berjudul Tantangan dan Masa Depan Ilmu. A. Kemajuan ilmu dan krisis kemanusiaan. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semula bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia, tapi kenyataannya teknologi telah menimbulkan keresahan dan ketakutan baru bagi kehidupan manusia. Begitu juga kemajuan ilmu dan teknologi, yaitu semula untuk memudahkan urusan manusia. Ketika urusan itu semakin mudah, maka muncul kesepian dan keterasian baru, yakni lunturnya rasa solidaritas, kebersamaan, dan silaturahim. Teknologi layar mampu membius manusia untuk tunduk pada layar dan mengabaikan yang lain. Jika manusia tidak sadar akan hal ini, maka dia akan kesepian dan kehilangan sesuatu yang amat penting dalam dirinya, yakni kebersamaan, hubungan kekeluargaan, dan sosial yang hangat. Pada ilmu bioteknologi, perkembangan yang dicapai sangat maju, seperti rekayasa genetika dan teknologi cloning menandakan kemajuan yang begitu dahsyat, sehingga mengkhawatirkan semua kalangan. Persoalan berikutnya adalah di mana letak kebebasan manusia dalam memilih hak hidupnya dan hak untuk memiliki ciri khas. Sebab jika sejak awal dia sudah direkayasa untuk menjadi manusia tertentu, maka kebebasan memilihnya menjadi hilang dan dia tidak ubahnya seperti robot yang dikendalikan oleh orang lain. Krisis kemanusiaan tidak saja terjadi akibat teknologi maju, tetapi juga akibat dari kecenderungan ideologi dan gagasan yang tidak utuh. Contohnya, ide dan gerakan emansipasi yang dikemukakan oleh para penggerak feminisme yang mendorong agar wanita diberi kesempatan yang sama di area publik dengan laki-laki. Kesempatan ini kemudian ternyata dimanfaatkan oleh perusahaan padat dengan merekrut pekerja perempuan lebih banyak dibanding pekerja laki-laki. Untuk manusia sekarang amat tergantung dan dimanjakan oleh teknologi, tergantung yang terus-menerus menjadikan dia terlena dari eksistensi dirinya yang bebas dan kreatif. Kalau sebelum penemuan teknologi maju, manusia terpenjara atau ditentukan oleh alam dan Tuhan, maka pada kemajuan teknologi terpenjara oleh teknologi itu sendiri. Artinya, bertambah maju teknologi, bertambah banyak aspek yang memenjarakan manusia. Setelah ditemukan kemajuan teknologi yang begitu hebat, ternyata tanpa disadari teknologi itu pun memenjarakan manusia. Jika kita tidak mau kehilangan eksistensi kemajuan dan terhindar dari krisis kemanusiaan, maka kita harus berjuang untuk membebaskan diri dari kungkungan teknologi kembali pada eksistensi awal, yakni manusia yang kreatif dan dinamis. Penyadaran terhadap bahaya yang begitu besar bagi kehidupan manusia perlu terus dikumandangkan, terutama kepada pengusaha yang memiliki otoritas dalam mengambil kebijakan. B. Agama, ilmu, dan masa depan manusia. Agama lebih mengedepankan moralitas dan menjaga tradisi yang sudah ada atau yang sudah mapan, yaitu ritual, cenderung eksklusif dan subjektif. Sementara ilmu selalu mencari yang baru, tidak terlalu terikat dengan etika, progresif, bersifat inklusif dan objektif. Kendati agama dan ilmu berbeda, keduanya memiliki persamaan, yakni bertujuan memberi ketenangan dan kemudahan bagi manusia. Agama memberikan ketenangan dari segi batin karena ada janji kehidupan setelah mati, sedangkan ilmu memberi ketenangan dan sekaligus kemudahan bagi kehidupan manusia. Sebagaimana ilmu dan teknologi, agama mendapat tantangan dari rasionalitas manusia yang telah membuktikan diri mampu mengubah penampilan dunia fisik, perwujudan dari kearifan religius yang unspeakable dikalahkan oleh rasionalitas yang senantiasa melihat persoalan secara teknis sebatas alam fisik. Semangat yang berlebihan dalam beragama justru akan merugikan dan merusak makna agama itu sendiri. Di satu pihak, penerapan rasionalitas dalam agama yang dilakukan oleh mereka yang ingin memodernisasi agama agar sesuai dengan kemajuan zaman atau berpotensi untuk membersihkan agama dari berbagai bid'ah. Agama sendiri merupakan faktor utama dalam mewujudkan pola-pola persepsi dunia bagi manusia. Persepsi-persepsi itu turut mempengaruhi perkembangan dunia itu sendiri, dan dengan cara demikian juga mempengaruhi jalannya sejarah. Manusia merupakan makhluk yang future orient,
Tindakan dan pertimbangan pada saat ini penting untuk memprediksi persoalan-persoalan masa depan. Bahkan sejarah penuh dengan contoh-contoh baik tentang kekejaman manusia maupun tentang pengorbanannya yang telah dilakukannya dengan maksud untuk menjamin yang terjadi suatu hari depan yang lebih baik. Dalam setiap agama ada pengorbanan yang jauh lebih mulia jika dilakukan demi mencapai masa depan yang baik. Dalam agama-agama, pandangan mengenai hari depan tidak seragam. Ada berpandangan bahwa tujuan akhir kehidupan ini adalah nirwana, yakni ketiadaan, dan dalam ketiadaan itu sifat dan keinginan kemanusiaannya hilang. Ilmu pengetahuan dan teknologi memakai rasio atau akal yang tajam. Kerohanian, kejiwaan agama mereka memakai intuisi atau wahyu sebagai sarana masing-masing untuk membuktikan kebenarannya dan menghayati hakikatnya. Ilmu pengetahuan hingga kini dianggap sebagai pengawal kemajuan umat manusia yang akhir-akhir ini secara umum banyak diserang sebagai pembawa berbagai macam ketimpangan dan pencemaran fisik, biologi, sosial, dan budaya. Johann Solfer, wakil pimpinan gereja Christian Science, mengemukakan pandangan yang segar. Kita memang harus mencintai kemajuan, merasa gembira menjadi bagian dari kemajuan itu, dan tidak takut menghadapinya. Adanya tantangan mendalam terhadap ortodoksi agama dan adanya konsekuensi kedikdayaan teknologi genetika, maka sangat penting dan kritis bagi kita untuk mendengar pandangan dan pikiran para teolog dan filosof dari berbagai agama, seperti kata biolog W. Franz Anderson bahwa teknik yang hebat mempunyai segi buruk yang hebat pula. Para pemuka agama Kristen, Yahudi, dan Islam menawarkan konteks untuk direnungkan oleh komunitas ilmiah. Konteks itu dapat berupa menurut masa depan yang Anda bayangkan akan menjadi manusia. Apakah kita ini bukan semata apa kita lakukan, tetapi akan menjadi siapakah kita ini. Ilmu dapat dilumpuhkan oleh biasnya sendiri, sebagaimana juga agama. Di dunia barat dewasa ini, tujuan ilmu adalah menjelaskan alam fisik, sementara tujuan agama adalah menjelaskan alam spiritual. Ilmu mengira bahwa ilmu tidak memiliki filsafat dan sekadar mengkaji dan mengukur benda secara empiris. Padahal sesungguhnya ilmu juga memiliki filsafat. Ilmu hanya menganggap penting benda yang empiris, dan ilmu tidak akan melatih penganutnya untuk berpikir secara filosofis. Mereka hanya akan mempelajari berbagai jenis rumus dan teknologi. Sinergi agama dan ilmu dalam konteks ini dapat dilakukan demi terwujudnya keseimbangan peradaban manusia, sebab kalau masing-masing pihak masih tetap mempertahankan ego, maka masa depan umat manusia tidak dapat diramalkan, bahkan diakibatkan jauh lebih dahsyat daripada kehancuran Perang Dunia II. Einstein tidak mengkhawatirkan Perang Dunia IV, tetapi yang amat dia khawatirkan adalah Perang Dunia III, karena pada Dunia III inilah kehancuran total umat manusia dan mereka akan kembali memulai peradaban dari awal lagi. Disinilah ilmu dan teknologi tidak harus dilihat dari aspek yang sempit, tetapi harus dilihat dari tujuan jangka panjang dan untuk kepentingan kehidupan yang lebih abadi. Kalau visi ini yang diyakini oleh para ilmuwan dan agamawan, maka harapan kehidupan ke depan akan lebih cerah dan sentosa. Tentu saja pemikiran-pemikiran seperti ini perlu dukungan dari berbagai pihak untuk terwujudnya masa depan yang cerah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.